Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang manajemen pesantren dalam lembaga pendidikan Islam. Nama saya Nurin Ferraro Isa dengan NIM 47 yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Poin yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen menurut Griffin adalah suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan kepada berbagai sumber organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu pengertian dari manajemen sendiri. Kemudian, sebelum kita membahas tentang manajemen pendidikan, kita pahami dulu apa arti dari pendidikan. Arti pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, emosi, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu arti dari pendidikan. Kemudian kita akan membahas tentang arti keseluruhan dari manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sederhananya, sebuah lembaga pendidikan butuh perencanaan dan pengelolaan yang matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Inilah yang disebut dengan manajemen. Jadi semua lembaga itu membutuhkan manajemen, tidak hanya pendidikan. Karena tanpa manajemen, apa-apa yang ingin dilakukan itu tidak efektif. Seperti itu ya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu tentang manajemen pendidikan pesantren yang akan dijelaskan oleh Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jelaskan tentang manajemen pendidikan pesantren. Nah, di dalam pesantren yang paling penting itu adalah peran penting kiai. Oleh karena itu, dalam pemilihan kiai itu harus sangat selektif. Nah, Al-Farabi itu sempat mengemukakan beberapa persyaratan menjadi seorang pemimpin atau kiai. Ada 4 persyaratan yang beliau kemukakan. Yang pertama adalah naidoh atau cakap. Yang dimaksud di sini adalah memiliki kemampuan dan berwibawa. Yang kedua adalah kifayah. Kifayah itu mampu menyelesaikan segala persoalan. Nah, ini sangat penting sekali, sifat yang sangat penting sekali harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Kemudian waro, yaitu bersih dan jujur sikapnya. Yang keempat ilmu, maksudnya ya harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, prinsip-prinsip manajemen pesantren menurut Ramayulis diuraikan menjadi 8 poin. Yang pertama ikhlas, yang kedua kejujuran, terus juga amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. Nah, selain itu yang termasuk dalam manajemen pendidikan pesantren adalah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, sarana dan prasarana ditinjau dari fungsinya. Yang kedua, sarana dan prasarana ditinjau dari jenisnya, dan sarana dan prasarana ditinjau dari sifat barangnya. Apabila sarana dan prasarana dikategorikan ke dalam 2 bagian besar, material dan non-material, maka sebelumnya berkaitan dengan sarana material. Adapun sarana pesantren non-material yang terpenting adalah kurikulum. Jadi maksudnya material itu ya sarana prasarana yang ada di sekitar lingkungan pesantren ya. Kalau sarana material itu seperti sarana sarana material itu seperti bangunan, kemudian ya intinya lingkungan di dalam pesantren lah. Kalau yang non material itu seperti kurikulum. Kenapa sarana prasarana ini sangat
diutamakan atau dianggap penting, karena kan santri itu kan tinggal dalam pesantren 24 jam ya. Jadi sarana. Bismillah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan pesantren. Yang pertama yaitu pengelolaan pesantren dalam lembaga pendidikan Islam. Seperti yang sudah kita tahu bersama, bahwa pesantren itu punya peran yang sangat penting, peran yang sangat besar dalam lembaga pendidikan Islam untuk mencetak kader-kader Islami yang benar-benar tangguh, berakhlakul karimah, cerdas, dan juga mandiri. Dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh, yaitu kolaborasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pondok pesantren itu bukan cuman mementingkan aspek kecerdasan kognitif saja, tetapi juga dikombinasi dengan afektif dan psikomotorik sehingga terwujudnya kepribadian santri yang baik. Manajemen pendidikan pesantren adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia. Sumber daya manusia sendiri bisa dilihat dari para ustadz-ustazah dan juga stakeholder yang ada di pondok pesantren tersebut, juga santri-santri yang ada di sana. Sedangkan non-manusia bisa berupa lingkungan dan fasilitas yang memadai. Sehingga dari sumber daya manusia dan juga non-manusia tadi bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu perencanaan pesantren dalam lembaga pendidikan Islam. Ini adalah salah satu pendapat atau usulan dari tokoh Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur, bahwa ada beberapa proyek selektif untuk menjadikan pesantren itu unggul. Yang pertama, kelompok pembinaan pimpinan pesantren, yaitu antar pimpinan pesantren itu diadakan pembinaan untuk mengembangkan pesantren tersebut. Yang kedua, kelompok pembinaan mutu pengajaran di pesantren. Ini fokusnya di para ustadz-ustazah yang mengajar agar mutu pembelajaran itu lebih baik. Yang ketiga, kelompok pembinaan pola-pola hubungan pesantren dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Ini antar pesantren satu dengan pesantren lainnya saling berkomunikasi, saling membangun relasi, dan juga dengan lembaga kemasyarakatan di sekitarnya agar pesantren itu bisa berkembang lebih baik lagi. Dan yang keempat, kelompok pembinaan keterampilan bagi santri. Jadi bukan hanya pimpinan, guru maupun pesantren, tapi juga yang paling penting adalah santri. Bagaimana santri bisa mengasah keterampilan mereka, baik berupa pendidikan, kejurusan teknik, ataupun pendidikan karakter yang mampu memberikan ide-ide cemerlang. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pendidikan di pesantren. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu berbagai macam. Di sini kami menyebutkan ada 4 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan pondok pesantren. Seperti pada umumnya, yaitu pendidikan Islam secara tradisional dengan memahami kitab-kitab dan juga sosial budaya yang ada di pesantren tersebut. Yang kedua, pendidikan madrasah, yaitu pendidikan Islam dengan metode klasikal atau modern dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup para santri. Yang ketiga, pendidikan umum berasaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang ada di lembaga pendidikan tapi bersifat umum. Contohnya yang pendidikan umum berasas Islam ini sekolah-sekolah umum tapi ada mata pelajaran Islam. Dan yang terakhir adalah pelajaran agama Islam, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran saja. Jadi hanya sekedar mata pelajaran, tidak dibahas secara dalam dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.